Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dewan Hakim yang mulia, peserta Musabaqah Syarhil Quran dengan nomor peserta HQ09 akan membawakan syarahan dengan judul Penguatan Moderasi Beragama melalui Platform Digital dalam Perspektif Islam Rahmatan lil Alamin. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia adalah negara yang plural dan multikultural. Hadirnya Islam mengajarkan moderasi beragama, seyogyanya mampu menjaga dan mengajarkan toleransi dan kedamaian. Sebuah nilai yang sangat relevan di era digital. Sebab bangsa yang sejahtera adalah Era digital saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat, memberikan ikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk penyebaran informasi keagamaan. Platform digital seperti media sosial, blog, dan aplikasi dakwah menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat luas. Data dari We Are Social and Hootsuite tahun 2024 mencatat lebih dari 221 juta orang di Indonesia merupakan pengguna internet, dan sekitar 79% dari mereka merupakan pengguna aktif media sosial. Ini berarti bahwa mayoritas masyarakat, terutama generasi muda, mengakses informasi keagamaan bukan lagi dari mimbar atau buku, melainkan dari YouTube, TikTok, Instagram, hingga aplikasi dakwah digital. Namun sangat disayangkan hadirin, berdasarkan laporan Setara Institut tahun 2024, masih banyak ditemukan konten-konten umum, bahkan konten keagamaan yang mengandung ujaran kebencian, intoleransi, bahkan provokasi terhadap kelompok berbeda. Ini menjadi bukti bahwa platform digital ibarat dua sisi mata pisau. bisa menjadi alat pencerahan, namun juga bisa menjadi alat penyebaran kebencian Yang pada akhirnya dapat memperkuat polarisasi dan intoleransi di kalangan masyarakat. Lantas hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah penguatan moderasi beragama di era digital yang telah diajarkan oleh Islam? Sebagai jawabannya, maka perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul penguatan moderasi beragama melalui platform digital dalam perspektif Islam rahmatan lil alamin. dengan landasan awal firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 berikut lantunannya. A'udzu billahi
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله لرؤوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia,
dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat satu sifat yang disandarkan kepada umat Islam, yakni ummatan wasata. Apa maksud dari ungkapan tersebut? Hadirin ada yang tahu? Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Ta'wili Ayil Quran jilid 2 halaman 626 mengatakan bahwa Wa ammal wasfu fa innahu fi kalamil arabil khiyar yuqalu minhu fulan wasatal hasabi fi qaumih ay mutawassital hasbi. Kata wasat dari segi bahasa Arab bermakna yang terbaik. Jika dikatakan si fulan wasatul hasabi fi qaumi, maka maksudnya adalah ia memiliki garis keturunan yang tinggi di kalangan kaumnya. Hadirin, dari penjelasan di atas dapatlah difahami bahwa wasatiyah adalah keseimbangan dan keadilan, sehingga menempatkannya pada posisi yang terbaik. Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi jilid 1 halaman 110 mengatakan bahwa ummatan wasata adalah umat pilihan yang memiliki keadilan dilandasi oleh ilmu serta merealisasikannya dengan perbuatan nyata. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa wasatiyah bukanlah satu mazhab baru, melainkan menjadi salah satu ciri utama ajaran Islam, sehingga Islam yang moderat jangan sampai menjadi mudarat bagi sesama dan antar umat beragama. Apalagi menurut laporan Mastercard and Crescent Rating pada tahun 2024, bahwa populasi umat Islam sudah mencapai 2,12 miliar jiwa dan tersebar di sekitar 200 negara. Jumlah tersebut, hadirin, setara dengan 25% dari populasi dunia, dan Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Masya Allah. Namun sangat disayangkan, hadirin, kerukunan yang kita dambakan, tapi malah kerusuhan yang kita rasakan. Persatuan yang kita agungkan, tapi malah perpecahan yang kita dapatkan. Kita tidak mungkin menutup mata pada kasus intoleransi yang pernah terjadi. Bermula kerusuhan Mei tahun 1998, terjadi teror terhadap warga etnis Cina. Tahun 2022 di Jember, kasus rasisme terhadap siswa Papua, yang semuanya merupakan cikal bakal terjadinya tindakan terorisme dan radikalisme yang semakin memupuskan harapan Live of Peace World. Seolah ingatan kita dibangkitkan kembali pada tragedi berdarah di Kuta Bali tahun 2001, pengeboman di Hotel Marriott 2003 lalu, bom Tamrin dan Kampung Melayu, kasus Ahmadiyah Lombok, kerusuhan di Ambon, gejolak Poso, pertumpahan darah di Sampi, pengeboman di gereja Loajanan Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2016.
Dan yang paling menggemparkan hadirin, adanya warga negara kita yang membaiat dirinya dalam gerakan Islamic State in Iran and Syria atau yang kita kenal dengan ISIS. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, berbagai konflik yang mengatasnamakan Islam ini seharusnya tidak akan pernah terjadi juga umat Islam mampu memahami makna ummatan wasata, sebuah sifat yang Allah sematkan kepada umat Islam agar memahami arti toleransi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu menjadi catatan kita adalah bahwa moderasi beragama bukanlah kompromi terhadap akidah, melainkan sikap beragama yang menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, toleransi, serta menghindari tindakan kekerasan. Semua ini sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 berikut lantunannya. Wa ma إلا رحمة للعالمين. وما Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Sahabat Syarhil Quran yang tercinta, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa bentuk rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keseimbangan ajaran Islam antara jasmani dan rohani, bukan membuat jasmani menderita demi kesenangan rohani, atau malah sebaliknya mengabaikan kesucian rohani demi memuaskan kehendak jasmani. Dengan kata lain, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang moderat, berada di tengah setara antar kehidupan ukhrawi dan duniawi. Sekarang kita hidup di era digital, serba cepat, serba terkoneksi, sehingga diperlukan penyatuan semangat beragama dengan komitmen kebangsaan, dengan melakukan kampanye edukasi yang melibatkan pemimpin agama, influencer, serta tokoh publik, guna membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya hoaks dan pentingnya moderasi beragama. Selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan platform media sosial bersama pemerintah dan lembaga terkait guna mengidentifikasi dan menghapus konten yang menyebar hoaks atau informasi tidak benar, serta mengajak generasi Z untuk membangun dan menerapkan sikap toleransi yang jauh dari paham radikalisme guna menyebarkan nilai-nilai luhur Islam yang ramah bukan marah, yang mengajak bukan mengejek, yang membina bukan menghina. Betul hadirin? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari uraian yang kami sampaikan dapatlah disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah kunci menjaga harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Dan Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan sikap adil, toleran, dan penuh kasih sayang dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai ruang strategis untuk menyebarkan nilai-nilai tersebut secara aktif.
Oleh karenanya hadirin, mari semuanya, khusus generasi muda, jadilah generasi digital, generasi kreator. Jangan hanya menjadi konsumen konten, tapi jadilah produsen konten dakwah yang membawa kedamaian. Kita jadikan platform digital sebagai mimbar baru yang berisikan cahaya kebaikan guna menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan rahmatan lil alamin. Indonesia negara multikultural, Beragam suku, agama, ras, budaya. perbedaan hal biasa, tak setuju jangan maksa. Yuk semua hidup damai sejahtera. Ayo kuatkan moderasi beragama, sebarkan dakwah lewat sosial media. Ayo kuatkan moderasi beragama, jadilah generasi muda bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.